Selamat siang teman-teman sekalian. Kita hari ini masuk ke pertemuan dengan saya yang kedua. Kalau kemarin kita bicara tentang sosial budaya gitu toh, dan aneka macam latar belakang seseorang kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, kita ajak tim. Tapi timnya sudah dalam konteks kesehatan. Jadi nanti teman-teman akan belajar untuk bekerja seperti ya karena ke depan sarjana gizi ataupun nanti kalau kalian lanjut ke dietitian tidak mungkin kerja hanya sendiri selamanya, pasti akan ada dengan tim. Nah, hari ini kita akan discuss tentang promosi kesehatan. Pernah dengar promosi kesehatan? Pernah diajarkan atau belum? Pernah? Di apa? Kapan? Di IKM. IKM itu semester ini. Semester kemarin. Oke, apa yang kalian tahu tentang promosi kesehatan? Lupa. Ada yang remedial, ambil lagi semester depan. Tapi kalau nggak bisa jawab, tak suruh ngambil lagi semester depan gitu ya. Nah, nanti kita akan discuss terkait dengan promosi kesehatan. Kan promosi kesehatan nggak bisa diem toh. Nggak bisa toh. Harus ada ngomong ya kan? Nah, keterampilan komunikasinya yang akan kita diskusikan hari ini dalam upaya promosi kesehatan. Nanti banyak sekali kegiatan di bidang kesehatan yang di dalam pertemuan ke depan akan semakin banyak didiskusikan. Ya. Oke. Yang diketahui soal promosi kesehatan mungkin bukan definisi lengkap, tapi yang kalian tahu aja. Apa? Boleh contoh, boleh kegiatan, boleh Pak kalau di promosi kesehatan kegiatannya ini boleh apa yang kalian tahu? Definisi contoh apapun silakan. Yuk, tolong patahkan pendapat bahwa kelas ini kelas yang super masif. Saya sudah diwanti-wanti. Sudah diwanti-wanti. Padahal sudah masuk semester 4. Belum. Baru nanti pasca UTS. Kenapa? Selamat menikmati. Oh, emang kenapa? Tolong patahkan pendapat itu. Biar saya mendapatkan pengalaman yang berbeda. Yuk, yang kita tahu soal promosi kesehatan apa? Apa yang kalian tahu soal promosi kesehatan? Promosi kesehatan apa sih? Promosi, apa itu promosi? Boleh buka catatan lama. Kalau nggak punya catatan dulu, mungkin pas saya kemarin nggak masuk. Oh ya, sudah wajar sakit kok ditanya. Ayo, apa yang diketahui soal promosi kesehatan? Boleh salah nggak apa-apa. Tidak ada pengurangan nilai. Yuk, anyone? Biasanya kenal satu. Keluhan kalian ketika di IBM adalah saya salah nyebut nama, saya nggak kenal, gitu. Dan bagaimana saya bisa mengenal kalau nggak ada komunikasi? Yuk, sebutin nama, angkat tangan, terus sebutin nama. Nanti saya makin lama akan kenal kalian satu persatu. Yuk, kita kuliahnya sampai jam 4 aja. Dan saya harus segera pulang. Ayo, maka jangan lama-lama nunggu. Saya nggak suka nunggu. Yuk, Mbak, namanya siapa? Sinta. Sita. Oke, Mbak Sita. Edukasi, sosialisasi. Oke, kalau di bidang kesehatan maka promosi kesehatan maka kira-kira apa? Promosi katanya edukasi, sosialisasi. Kalau promosi kesehatan maka edukasi kesehatan. Kenapa harus melakukan edukasi kesehatan? Atau kenapa promosi menjadi sesuatu yang penting untuk didiskusikan? Namanya siapa, Mbak? Iya. Ya. Ada keyword yang penting, Pak Dea. Aware. Atau
peduli. Informasi kesehatan, pendidikan kesehatan, edukasi kesehatan, tujuannya biar orang jadi aware, muncul awareness, muncul kepedulian. Kalau muncul kepedulian, maka kira-kira apa? Kamu peduli sama kesehatan, orang tersebut jadi nggak gampang sakit. Kalaupun sakit, sakitnya nggak lama. Kalaupun habis sehat, ya nggak sakit lagi, gitu ya. Jadi tidak sakit berulang. Sakit boleh nggak? Boleh, tapi segera sembuh. Sakit boleh nggak? Boleh, tapi nggak parah. Ya berawal dari kepedulian, awareness, itu keyword penting. Ya, promosi kesehatan. Agak ribet, tetapi kalau kalian paham ini, gampang untuk IKM. Ya, ini agak sedikit singgung soal itu. Nggak kelihatan ya? Ya udah. Nanti bisa, saya sengaja nggak ngasih slide-nya duluan. Ya, di sini adalah ada 5 tahap promosi. Tapi kalau di sini tertulisnya adalah ada 3 langkah pencegahan. Ya, kan ada istilah lebih baik mencegah. Betul? Nah, Level sama Clark itu menyampaikan bahwa sebelum sakit, ini periode patogenesis, sebelum kamu pilek, suster kemarin izin sakit ya? Oh, bukan. Hah? Ada kegiatan. Oke. Sebelum kamu sakit, kan ada masa sebelum kamu sakit itu toh. Sakitnya misalnya sampai batuk, pilek, nggak bisa ngomong, meriang, demam, dan yang lain gitu ya. Ada masa sebelum itu muncul. Mungkin badan udah mulai refleks, pegang-pegang hidung. Hidungnya gatal. Mau buat ngomong kok kayaknya udah. Tapi belum sakit. Masih bisa gerak. Masih bisa aktivitas secara normal. Nangkap ya? Nah, itu ada 2 kondisi. Sebelum muncul sakit, sebelum kita batuk-batuk. Nah, ada kondisi namanya prepatogenesis. Jadi periode sebelum munculnya sakit, ada yang hari ini sehat sepenuhnya, yakin sehat misalnya, atau mungkin sakit, lagi agak nggak enak badan. Yang agak nggak enak badan ada mungkin Mbak Sita, ada lagi. Yang lain relatif sehat ya, relatif nggak ada keluhan, nggak ada keluhan. Oke. Nah, yang sedang tidak ada keluhan, kalian masuk nih periode prepatogenesis. Belum muncul sakit, belum sakit. Mbak Sita sudah mulai keluhan nih, batuk, badan nggak nyaman dan yang lain. Sudah masuk kategori periode patogenesis seperti ini. Nah, untuk 2 kondisi tersebut itu sebenarnya pencegahan. Mau yang Mbak Sita? Besok ujian, besok ini gitu tuh. Mbak Sita mau sakit terus sampai lulus? Enggak tuh. Kan pengennya segera sembuh. Nah, ada penanganannya juga menurut level sama Clark ini. Nah, di sini dituliskan kalau kamu dalam kondisi sehat, sehat optimal, biar tidak sampai sakit, itu ada tahapannya. Pun kalau sudah sakit, ada tahapannya biar tidak meninggal. Biar kembali sehat, gitu ya. Yang pertama adalah ketika kondisinya adalah masih kondisi sehat seperti kalian pada umumnya. Yang pertama di sini adalah promosi kesehatan. Ya tadi, kalau kuliah sampai sore makan, tidur jangan terlalu malam, misalnya gitu. Apapun itu, karena kalau kamu tidur terlalu malam, mungkin kamu badanmu capek, kalau makanmu kurang, mungkin kamu tidak punya energi, bla 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 bla. Sehingga muncul awareness, toh. Oke, saya kalau makan secukup, saya kalau tidur secukupnya, tidak terlalu larut, misal. Oke, promosi kesehatan tadi sudah disampaikan. Nah, ternyata itu masih belum cukup misalnya. Karena dia batuk-batuk, Mbak namanya siapa? Cynthia. Apa yang kamu lakukan ketika sampingmu, aduh, nggak ada tempat duduk lagi, tapi sampingku batuk nggak berhenti-berhenti. Apa Mbak Cynthia yang kamu lakukan? Mbak namanya siapa? Apa yang kamu lakukan?
pakai masker. Spesifik toh. Kenapa? Karena sebelah saya batuk nih. Bukan demam aja, tapi batuk. Batuk nularnya lewat airborne. Maka pakainya masker kan gitu. Maka di sini ada namanya specific protection. Oh, nggak cuman pakai promosi lagi nih. Tapi biar nggak batuk, kayak Sita, saya harus pakai masker. Nangkep. Kalau suruh, bawa pindah aja sih kamu. Kamu di mari aja sampai situ, misalnya gitu. Oke, ya. Di sini ada. Kalian kalau nanti ini bisa akan saya sampaikan setelah kelas ini, kalian bisa di sini dilihat ya. Kegiatan ketika Mbak sehat ya. Mbak sehat ya. Nah, ketika kalian sehat belum sakit, ada kegiatan untuk mencegah sebelum kamu sakit. Yang pertama, edukasi promosi kesehatan. Di sini kegiatannya pendidikan kesehatan, penyuluhan, edukasi, kuliah, kesehatan misalnya. Itu nggak cukup ternyata. Virusnya tetap jalan, Pak. Walaupun saya pinter, IPK-nya bagus, saya tetap pilek, misalnya gitu. Ya sudah, nambah dengan proteksi khusus. Bikin pakai masker. Minum suplemen. Minum vitamin C biar nggak gampang sakit, misal. Minggir. Jangan di situ. Iya kan? Coba kalau kita ketahuan, maaf ya, saya sebenarnya positif kayak gitu. Mau jejer? Kamu pasti langsung masker gitu tuh. Nangkep ya? Nah, itu adalah kondisi ketika kita masih pre-patogenesis. Tapi ketika mulai muncul gejala, ayo jadi periksa. Ya kan? Mulai jadi ada kegiatan, aku ngapain ya sebelum ambruk? Maka di sini ada kegiatan ketiga yang disebut dengan early diagnosis sama treatment sebaik mungkin. Jadi, kayaknya saya mulai nggak enak badan nih. Nggak cuek toh, Mbak. Saya nggak enak badan. Makan lebih banyak lagi. Istirahat lebih banyak. Saya mau beli obat. Saya mau konsumsi suplemen tertentu yang saya percaya bisa menyembuhkan saya, misal. Oke? Tapi ternyata tidak tertangani misalnya. Bagaimana nih saya biar tidak semakin ambruk? Atau kalau sudah jatuh, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, bagaimana mencegah biar tidak terjadi disabilitas? Tetap harus bisa sehat. Misal, di sini ada kegiatannya, misalnya untuk menghentikan komplikasi, terus memberikan fasilitas ini itu, biar bisa tetap berdaya. Oke? Ini cuma pilek nggak sampai situ memang ya. Tapi kan kita nggak tahu nih kalau penyakit-penyakit lain. Nah, ternyata sudah sampai sakit parah, tapi belum meninggal. Langkah terakhir adalah bagaimana merehabilitasi jika itu mau sembuh. Ya, kalau sudah mau sembuh maka harapannya di sini ada mengunjungi fasilitas kesehatan, kemudian edukasi secara umum, kemudian bagaimana sebaik mungkin misalnya di sini ada tempat misalnya kalau tempat tinggal kalau bisa jangan di tempat yang kotor dan yang karena nanti tidak sakit lagi misalnya. Nah, ya, ini adalah perjalanan ketika seseorang itu dari sehat menuju sakit, dari sakit menuju perbaikan. Oke? Dan semuanya itu sebelum sampai tahap sakit diawali dengan promosi kesehatan. So, penting promosi kesehatan bukan untuk mencegah. Bukan untuk mencegah penyakit. Kalau pencegahan penyakit namanya prevention. Ini. Kalau promosi kesehatan, awareness. Biar nggak gampang. Kan besok sembuh nih, Mbak. Semoga. Kemarin sakit kenapa? Iya, Pak, saya kebiasaan berangkat dari rumah nggak pakai masker. Pakai masker. Hari kemarin saya nggak pakai masker. Kena debu dan macet, Pak, jadi batuk misal. Kan setelah pulih, rehabilitasi kamu punya pencegahan. Besok kok saya nggak boleh lepas lagi dari masker. Iya kan? Karena akan sakit lagi nih nanti. Oke, itu contohnya ya. Jadi di sini disampaikan bahwa karena penyakit itu sebabnya banyak. Kan kamu batuk, pilek, tahu penyebabmu apa, Mbak? Apa? Nah, misalnya makan gorengan. Tapi apakah semua batuk disebabkan karena tetap makan gorengan?
Banyak kok. Mungkin ada itu, mungkin makan minuman yang sembarangan, mungkin itu bukan gorengan. Makan yang lain misalkan. Nah, karena penyebabnya banyak, maka terus saya mencegahnya apa nih? Mencegah nggak makan gorengan, mencegah nggak sakit, mencegah minum es yang kotor, mencegah apa, mencegah apa, mencegah apa. Kan banyak. Di sini disampaikan bahwa pencegahan, kegiatan-kegiatan pencegahan itu, kegiatan apapun itu, ada yang bisa sifatnya mencegah, ada yang bisa sifatnya untuk menghilangkan penyakitnya, ada yang sifatnya untuk mengembalikan yang kesehatan. Oke, coba dibaca, coba diperhatikan. Saya dibaca di ujung, Mbak, bisa dilihat. Fokus sama saya. Jangan, saya cuma menjanjikan satu jam aja, tapi please fokus. Saya tahu ini capek, saya tahu kalian panas. Fokus dulu, jangan ngalamun. Oke, saya kemarin ngajar kuliah semester atas kalian, dan ketika dia bimbingan tugas sama saya jelaskan apa menjadi topik saya, dia nggak inget apapun. 4 orang, nggak ada yang inget loh. Baru kemarin loh kuliah. Iya Pak. Itu karena ternyata di kelas, semester 6, di kelas ya, ketika konsultasi sama saya gitu, kemarin nggak ngerti apapun. Ada hal sederhana. Membedakan edukasi sama konseling aja. Tapi nggak bisa. Ya, saya cuma minta waktu 1 jam aja. Fokus sama saya, nggak usah ngobrol sama deket-deketnya, karena traumatis tuh anak semester 6 dengan kuliah saya. Nggak ada yang lulus. Padahal simpel banget. Hanya karena nggak memperhatikan. Ya, 3 mata kuliah saya di semester 6 nggak ada yang lulus. 3 UTS kemarin. Sesimpel. Ya, maka saya memfasilitasi dengan recording tuh. Nggak ada dosen yang merecord tuh. Dalam 2 tahun ini nggak ada yang merecord tuh. Cuman saya. Ya, jadi please fokus. Oke. Nah, ada masalah kesehatan kayak gini nih. Ada ibu-ibu, dia punya DM sudah 8 tahun. Berarti sudah tahu ya dia DM toh? Ya. Dia punya DM 8 tahun dan dia mengalami shock hipoglikemik. Hipo itu artinya rendah, glikemik itu glukosa darah. Jadi glukosa darahnya rendah. Padahal kalau diabetes itu glukosa darahnya tinggi. Dia sudah 8 tahun kan berarti minum obat-obatan. Obat-obatan dikonsumsi, mungkin insulin juga disuntikkan. Dampaknya adalah glukosanya anjlok. Nangkep ya? Jadi keluhannya kayak kalian kalau upacara kepanasan. Apa? Gelian, pusing, lemes. Itu gejala hipoglikemi. Kok bisa kayak gitu? Karena dosis insulinnya atau obatnya tidak diimbangi sama makannya cukup. Paham ya? Glukosa darahnya tinggi langsung anjlok. Nah, keluhannya lemes. Ya, ini orang dia mengalami shock hipoglikemik. Keadaannya somnolen. Somnolen itu tidak sadar penuh. Namanya siapa, Mbak? Saya tanya dia jawab, itu sadar. Tapi kalau pasien somnolen ngigo, melek, tapi nggak tahu. Ada di dekatnya nggak tahu. No, jangan ketawa. Kalau kamu ketahuan nemu pasien somnolen, kalau itu keluargamu, kamu nggak bisa ketawa lagi. Ya, somnolen itu seperti itu, kesadarannya turun, tapi belum koma. Koma istilah sopok. Somnolen masih bisa melek, tapi nggak melek. Melek, tapi nggak tahu kalau kita di sini. Oke, nanti lihat. Ya, kalian masih semester 4. Ya, ini cuma biar tahu aja. Oke, dia refleksnya menelan masih ada, jadi masih bisa makan. Ya, pada waktu itu anaknya minta bantuan kesehatan dan keluarga diminta, ayo silahkan siapkan air gula. Ya, karena untuk mengatasi hipoglikemi ya dikasih gula. Sesimpel itu biar gulanya naik. Kalau gulanya naik, ada energi lagi. Oke, nah, gulanya adalah satu gelas atau 2 gelas dalam sorry 2 sendok makan ya, 2 sendok makan dalam 2 gelas itu disuruh diminum. Tapi keluarganya, lah wong diabetes gulanya dhuwur kok malah disuruh minum air gula. Nangkep ya maksud saya ya. Nah, sehingga butuh usaha biar keluarganya itu mau. Oke. Ibu tersebut itu sudah 8 tahun
menjadi pasien dan sama sekali belum pernah mendapatkan edukasi terkait dengan komplikasi apalagi munculnya hipoglikemia. Jadi sudah 8 tahun nggak ngerti nih, wah ini kok diabetes kudu ngurangi gula kok malah kon mangan gula gitu. Nangkep ya pendapatmu? Padahal memang penanganan hipoglikemi adalah memberikan air gula. Dan keluarga, apalagi yang sudah diabetes, itu harus memahami gejala-gejala hipoglikemi, sehingga itu bisa dicegah. Karena kalau hipoglikemi sama parahnya dengan hiperglikemi, beliau bisa mati, meninggal, karena nggak ada energi lagi. Sama hiperglikemi juga sama, hipoglikemi sama bahayanya. So, tahu, oh ini hipo, ini hiper, maka harus lebih aware. Gitu kan? Apa pendapatmu? Kok keluarga ngeyel? Pastikan dari orang kesehatan kayak ngeyel. Menurutmu melihat seperti itu, apa yang akan kamu lakukan atau apa yang kamu uh, pikirkan? Ada pendapat? Atau apa yang harus dilakukan? Ini keluarganya, bu wes toh, timbang ibu meninggal, manut harus kayak gitu. Tapi kan dia dalam hati yang terdalam, kok ini gitu ta ya. Ini cuman karena dimarah-marahi, ya sudahlah gitu. Nangkep ya? Apa namanya? Situasinya gitu. Terus kalian tahu tuh apa yang kalian lakukan sebagai melihat kayak gini, apa yang harus dilakukan? Ya ibunya habis itu selamat memang. Tapi apa yang harus kalian lakukan pada akhirnya? Yuk, setelah ini harus yang dilakukan harus apa? Mbak namanya? Kita. Apa Mbak kita? Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang baik Pak. Mungkin menjelaskan ke keluarganya itu prinsip-prinsipnya gimana sih. Jadi kalau ibu itu kan berarti rendah jadi harus akan seperti itu dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami. Oke, berarti memberikan informasi kepada beliau ke keluarganya. Selain memberi informasi, kira-kira apa lagi? Selain ngasih, cukup informasi aja, ibu, ini saya kasih edukasi ibu, sini, gitu aja atau ada hal lain yang bisa kalian sampaikan. Jangan-jangan yang kayak gitu sebenarnya banyak di kampungmu, belum aja muncul. Iya toh? Ini manusiawi tapi toh pikiran dia kan orang diabetes, ya gulanya dhuwur dong. Disuruh bahkan ada orang diabetes yang nggak boleh makan nasi. Ada yang keluarganya diabetes di sini? Ada kepercayaan apa di keluargamu yang berhubungan dengan makanan yang mungkin menurutmu nggak nalar? Nah, itu atau simbang, simbangmu sakit, tiba-tiba, ayo minum gula tiga pasti. Keluar dari kira-kira belum dapat informasi soal diabetes kan? Sama keluarga ini kan belum dapat informasi soal diabetes. Tapi nanti nggak tahu kalau diabetes gula. Nah, itu seperti itu. Terus saya ini mau bikin mbak, mbak, ini mau bikin mbak. Itu, Pak, bersikap seperti keluarga. Saya mungkin saya mungkin kenapa harus dikasih gula ini? Itu karena pemahaman akal sehatmu orang oleh minum gula. Paham ya kondisinya ya? Iya, nggak boleh minum gula. Lah kok saya kasih kamu 2 sendok makan bahkan. Kenapa Pak? Nah, Pak, sudah malam tinggal gara-gara ini. Itu kan bukan sesuatu hal yang bisa dikembalikan lagi. Ya toh? Bukan pakai nalar, pakai pakai apa namanya? Pemahaman bahwa
Nggak bisa. Yo nanti tak tanyakan. Gula bagi orang-orang tertentu bisa sangat-sangat berbahaya. Dan buat keluarga yang seperti ini, dia sudah tertanam betul tuh. Saya pernah mendapatkan pasien konsultasi diabetes, edukasi diabetes. Mas, saya tuh nggak boleh makan nasi loh. Mas, saya sudah 3 tahun makan nasinya itu nasi freezer. Keluargamu gitu? Ada tadi yang angkat juga, kita juga, Mbak. Makan nasi adem, nasi hangat. Tadi ada nasi hangat, ada nasi harus dimasukin ke kulkas sampai beku, baru dipanasin meneh. Loh, beneran itu. Dan itu enggak, orang yang sudah yakin, orang yang sudah di kue kanker, itu sepele, Mbak. Kamu mungkin bisa ketawa karena saya menceritakannya sesuatu yang belum pernah kalian alami. Jadi kamu menganggap itu hal lucu. Tapi orang iso ketika kamu ketemu dengan keluarga, orang Mas, saya tahu jenengan gizi, tapi ini informasi yang saya terima ini. Nangkep ya? Ibunya tertekan. 3 tahun makan nasi kulkas. Di mana keluarganya makannya pakai rice cooker. Sama-sama dimasaknya bareng. Tapi habis dimasak, dia masukin kulkas sampai beku. Terus habis itu dia makan ketika terus dihangatkan lagi atau apa di gongseng atau apa untuk biar lebih hangat lagi. Dingin, nggak boleh panas. Karena kalau panas, glikemiknya nanti tinggi. Glikemiknya tinggi, nanti gula darahnya tinggi. Begitu. Nah, padahal itu tidak tepat. Apa yang harus dilakukan? Kan berarti ngasih pemahaman, Mbak. Bukan cuma pada orang ini, orang ini, orang ini. Ya, secara berkelompok. Apakah kalian akan diterima dengan senang hati, misal? Belum tentu. Wong itu sudah pemahaman betul 3 tahun loh. 8 tahun loh. Oke. Nah, pasti ada penolakan toh, mungkin banget ada penolakan dan itu hal yang lumrah. Nah, padahal tujuanmu ngasih tahu informasi. Oh, ibuku belum melakukan itu tapi mau mencoba. Misal kayak gitu kan berarti sudah tertarik nih mau melakukan hal tersebut. Nah, itu banyak di lapangan. Nanti teman-teman kalau sering ke lapangan, saya kemarin ngajak kalian suruh outing ya, tapi belum ada topik tersendiri toh. Nanti ke depan saya akan minta kalian outing ini banyak lagi mau konsul. Karena mereka selama ini nggak pernah outing, tugas keluar. Sehingga ketika tugas keluar topiknya dengan topik tertentu, kalian kan belum tak kasih topik ini. Kalau bisa topik tertentu semester 6 ini bingung semua. Bingung semua. Semester 6 semester, oh, ini kelas top. Nggak pernah keluar. Nggak pernah ketemu orang yang kalau diajak omong belum tentu bakal nyambung. Kalau diajak edukasi belum tentu nerima. Bisa saja ditolak. Pernah ada yang ditolak kemarin ketika komunikasi, tugas komunikasi? Enggak. Enggak ada yang ditolak. Serius nih. Ada siapa? Mbak ditolak? Jangan saya. Itu? Oh, mungkin malu. Yang benar-benar nggak mau. Hus. Sampai ditolak. Ada, Mbak? Ditolak? Kenapa? Nggak mau diganggu. Mbak, tidak maksudnya. Yes. Penipuan. Prank. Kan sekarang kayak gitu tuh. Tampangnya nggak meyakinkan gitu. Kakak kelas kalian sampai diusir 3 kali. Bukan cuma diusir. Jatuhnya nangis. Apakah dia akan lanjut? Hah? Dia diusir 3 kali, apakah dia lanjut untuk keempat kalinya dicoba? Enggak. Pak, saya nyerah. Tapi kan tim. Ya, kan disuruh cari. Karena banyak kalau dulu. Nah, kalau dulu saya tugasnya di pre UTS. Sekarang kan saya pos UTS. Dulu di semester yang lalu, tahun yang lalu, cari. Ketika kamu ditolak sampai 3 kali, dan keempatnya kamu udah nggak mau, biar mereka aja bertiga. Nggak bisa. Ada sesuatu tuh. Bagaimana mengkomunikasikan maksudmu untuk minta tolong tuh? Kalau sampai ditolak, itu kan berarti ada sesuatu yang salah. Apa yang salah? Nggak tahu. Mungkin salah timing, nggak ngerti kalau dia lagi sibuk, mungkin salah introduction-nya, atau mungkin ya memang
Kamu salah cari orang. Nangkep ya? Nah, itu nanti komunikasi ternyata nggak sesimpel itu. Oke, ini eh, satu kasus. Sekarang kasus yang kedua. KB, tapi bukan keluarga berencana. Keluarga besar. Ada yang keluarganya besar di sini? Anak lebih dari 5? 6? Tidak ada. Nah, kalau 5 juga nggak apa-apa. Kan nggak bisa jadi pas langkah 2 dan lain ini kan nggak bisa. Ada wali berapa? Nah, untuk kakeknya ini kan saudara satu kandung anak dari bapak ibuku. Ya, baru tahu. Nah, makanya saya tanya, konfirmasi. Kamu anak keberapa, Wan? Bes. Gak usah heran. Nanti besok tanya-tanya. Toh? Oke. Tapi ini bukan tentang keluarganya Wan. Karena inisialnya di Yogyakarta. Bukan di Sulawesi. Ya? Oke. Nih, ada keluarga dengan 6 orang anggotanya. Ibunya masih 35 tahun, bapaknya 40 tahun. Jadi anaknya ada 4. Kemungkinan akan nambah lagi nih 3. Mungkin nyusul. Nah, mungkin akan nambah 3 orang lagi. Rumahnya kumuh. Enggak lah, rumahnya Wanti bagus. Dindingnya bambu. Dia masuk kategori miskin. Dan anaknya ketika kunjungan itu rata-rata hampir seusia. Mungkin selisih setahun, 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 setahun gitu ya. Oke. Kemudian ada petugas kesehatan nawarin Mbok KB. Ya, KB. Ibunya setuju karena repot membesarkan sekian banyak anak dengan usia yang hampir mirip-mirip. Gitu ya. Nah, karena sudah lelah. Tetapi tidak jadi karena suaminya nggak mau. Karena KB itu melanggar nilai-nilai yang diyakini dan melanggar agama. Orang Katolik nggak boleh KB. Clear ya? Itu betul ya, suster ya. Saya nggak bohong. Karena dianggap ada kehidupan yang terhalang atau apa itu. Mungkin saya membahasannya salah. Jadi ini bukan ngomong orang Katolik, tapi karena ada orang Muslim juga, fokus sama saya dulu. Ada orang Muslim juga yang juga nggak boleh karena rezeki kok ditolak atau apapun itu ya. Apa pendapatnya lah, pendapatnya mungkin saya salah tapi tidak jauh dari. Sehingga suaminya yora. Mungkin nggak akan ada anak lagi. Mungkin nggak. Mungkin. Mungkin bertambah lagi. Mungkin. Selain itu, ternyata gue pelayanan kesehatan orang duit duit. Gue transport, gue ke puskesmas rumah sakit orang duit duit. Apa pendapatmu untuk keluarga yang seperti ini? Dan ini real, bukan case. Apa pendapat Pak? Lihat kondisi yang kayak gitu. Kalau tadi soal keyakinan terkait dengan edukasi kesehatan. Kalau sekarang ada kaitannya sama agama nih, sama nilai-nilai yang diyakini. Apa pendapatmu? Ketemu dengan keluarga. Please, nggak apa-apa walaupun Wanti termasuk di dalamnya. Tadi kita lagi nggak ngomong sama Wanti. Mau tambah lagi? Enggak? Sudah. Oh, berapa tahun? Ini masih 30-40. Tapi kalau masih muda ternyata nggak sanggup. Adik pertama, kakak kedua. Oke, apa pendapatmu ketika ketemu keluarga seperti ini? Apa yang akan kamu lakukan? Ya, ada pendapat enggak apa-apa? Monggo. Cuman diem aja, itu urusan tetap keluarganya dia. Tapi kalau ternyata anaknya pada sakit, kurus-kurus, Wanti sih gemuk di sini. Dulu ketika masuk di UPK, kurus. Karena jadi gemuk. Oke, apa pendapat kalian ketemu keluarga yang seperti ini? Yuk,
3:30, 4. Yuk. Nah, apa itu pendapat teman-teman? Nggak ketemu sama keluarga di malam. Ya, ada pendapat, Mbak Tia? Mungkin kalau misalnya dia berlaku karena nilai agama itu memang nggak bisa disangkal. Kita biasanya ngasih edukasi, jadi pikirannya tuh kita dia overrated, kemudian dibandingkan dengan fakta-fakta yang ada sekarang. Jadi kayak Pak ini loh anaknya itu seperti ini, nanti kalau misalnya kayak gini kan sebenarnya dengan bukan Kan berarti dia jadi peduli. Ya. Dia tidak jadi, ya terus gimana? Ini baru 6 nih. Sorry, baru 4. Ya kan? Baru 4. Padahal udah mau rencana lagi nih. Besok harus tambah 1 atau 3 lagi lah biar banyak. Nah, oke, ya dikasihkan pemahaman tadi. Memang enggak, teman-teman tidak diminta untuk mengubah perilakunya. Di topik hari ini kita mengubah pengetahuannya, mengubah pemahamannya, mengajak ke pemahaman yang baru. Wis gitu aja. Tidak sampai dia mengubah. Ya, kalau mengubah nanti mata kuliahnya beda lagi, bukan di semester 4, di semester 7. Ya, nanti ada mata kuliah lain lagi. Oke, sorry. Ini saya mau tanya, kok bisa ada masalah-masalah kayak gitu? Ada orang banyak yang sakit, orang anaknya sakit nggak diopeni, anaknya banyak ya udah biarin, wong ini nanti jadi rezeki juga. Tadi ada yang sakit tuh salah penanganan. Kira-kira apa penyebabnya? Di masyarakat ini terjadi apa sebenarnya? Menurutmu, yuk, apa yang terjadi di masyarakat sebenarnya? Kok terjadi hal seperti itu? Ada pendapat? Oke, Mbak, namanya siapa? Laras, Mbak Laras. Maksudnya nggak semua, tapi dampak itu kan dari SDM. Menurut saya sebenarnya mereka tahu kalau sebenarnya nggak mampu atau kan dulu kemudian misalnya banyak, tapi mereka juga mau Tahu tapi nggak peduli. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalau Mbak Laras bilang, ya tahu. Sama kayak teman-teman ketika bimbingan skripsi sama saya. Lemes kamu jam 6 bimbingan skripsi, saya bimbingan sampai malam. Karena bisanya segitu. Lemes, iya Pak, sarapan? Enggak pernah sarapan. Kamu semester 8. Tahu tentang sarapan itu penting? Tahu. Kenapa nggak sarapan? Simpel kan? Pantesan aja sampai maghrib kamu belum on fire. Saya dari berangkat jam 6 sampai jam 2 praktik, jam 2 sampai jam 4 ngajar, jam 4 sampai jam 8 malam bimbingan, jam 8 mungkin nanti istirahat sebentar, mungkin kalau di hari Jumat saya ada ronda sampai jam 1, pagi hari jam 5 saya harus bangun, setengah 5 bangun, jam 6 sudah harus sampai pakem, sudah 8 bulan. Saya nggak pernah. Ya kan, di kelas. Simple. Ada yang sarapan rutin. Ada yang sarapan rutin di 2020. Satu ya. 2002. 2022 sarapan rutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar enggak semuanya. Emang nggak pernah dikasih tahu kalau sarapan itu, kamu anak asrama toh? Tidak dikasih makan. Oke, tangkap ya. Ada tahu tapi nggak betul. Ya, hal sederhana. Saya selalu ngajar sarapan bagi saya itu penting. Tapi bagimu kalau itu jadi nggak penting, up to you. Ya, nanti kita lihat semester 8. Atau nanti di semester 7 kalau kalian ambil mata kuliah saya, kita akan diskusi banyak hal tentang dampak ketika nggak sarapan. Sampai ke arah penyakit. Sampai ke arah obesity. Gitu. Dan nanti kita itu diskusinya nanti. Oke, benar. Mungkin kejadian kayak gitu karena memang nggak tahu. Kayak tadi orang nggak mau diabetes, nggak mau dikasih gula, ya karena memang nggak ngerti. Sama sekali memang nggak ngerti. Yang saya tahu ini, nggak ngerti kalau fakta yang lain saya nggak tahu. Tapi ada kondisi tahu tapi nggak punya biaya. Saya tahu anak saya sakit tapi saya nggak punya motor, saya nggak punya uang buat dirawat. Sudahlah tak kasih ramuan-ramuan semampu saya aja.
kasih bawang dikeroi. Ada orang tua kalian atau keluarga yang kalau sakit nggak minum obat lah, wis lah di rumah aja dipijeti mungkin besok sembuh. Ada, ada. Iya, udah besok sembuh lah, nggak apa-apa. Itu udah cari kiamu dipijeti atau dikeroi aja nanti sembuh. Kan nggak semua sakit sembuh dengan kerok. Tapi banyak orang melakukan itu. Ya, atau bahkan mungkin ngerti, tapi ada fasilitas, tapi nggak dapat dukungan tadi. Ada tahu kalau KB itu penting, sudah ada nakes datang untuk melayani KB, ada puskesmasnya, ada bidannya, tapi tidak dapat dukungan dari keluarga. Oke, banyak nanti di sini. Tahu tapi ternyata tidak melakukan karena nggak dianggap penting. Teruslah, mau ngopo gitu doang, cuci tangan doang, apa pentingnya sih? Misalnya, gitu ya. Atau bahkan mungkin nggak peduli, terpaksa dan mungkin maaf ada keterbelakangan di sini, menganggap semuanya itu salah. Terus paling benar punya kita. Ya, itu ternyata menjadi permasalahan akar masalah kenapa masalah kesehatan tuh banyak. Apa yang akan kalian lakukan menghadapi kondisi-kondisi seperti tadi? Ngasih edukasi doang? Bisa? Keluar-keluar terus? Bukankah sejak zaman Soeharto ada lagu untuk KB? Sampai Sulawesi saya yakin ada. Ya, keluarga berencana itu kan lambangnya gini tuh. Di kota-kota atau pedesaan bahkan ada patungnya dengan anak dua. Memang diajak untuk dua itu cukup. Tapi ada keluarga-keluarga, saya nggak menyindir, tapi ada keluarga-keluarga memang tidak mengikuti anjuran itu. Yang apa yang harus dilakukan? Dengan edukasi saja cukup. Ya, yang dilakukan di sini. Ini nanti jadi tugas teman-teman ketika nanti ke lapangan. Ketika nanti kalian dapat tugas untuk mencari atau mengatasi masalah. Cari penyebabnya apa dulu. Kalau penyebabnya soal ketidaktahuan, ya dikasih tahu dong. Kalau sudah tahu tapi dikasih tahu lagi, apakah akan selesai masalahnya? Tapi tidak tahu, tapi tidak peduli, terus kamu cuma ngasih tahu, ayo Pak, ini penting loh di Mbak Ibu, ini penting loh, gitu doang. Apakah akan selesai masalah kesehatannya? Enggak, oh dia sudah tahu kok. Ya, jadi cari akar masalahnya apa. Akar masalah itulah yang nanti akan ditangani. Masalahnya ekonomi, terus kamu ngasih edukasi terus-menerus. Ayo Pak, makan yang bergizi, makan konsumsi daging banyak, protein hewaninya banyak. Lah wong ora duwe kok. Pernah menghadapi kayak gitu misal. Orang nggak punya, kamu suruh edukasi soal protein hewani itu. Tahun ini kan konteksnya protein hewani 2 tahun ini. Tapi kan nggak semuanya bisa effort beli telur bahkan atau ikan. Yuk kamu minta, ayo makan telur biar anakmu nggak stunting, gitu terus. Nggak melihat bahwa untuk ikan atau telur pun harganya mahal, gitu ya. Nah, ini nanti sampai ini teman-teman nanti kalian akan lakukan itu. Promosi itu apa? Tadi sudah disampaikan sama Dea dan Mbak Sita bahwa kalian memandirikan orang. Satu, dua. Memandirikan kelompok. Memandirikan satu masyarakat, Pringwolo. Buat apa? Biar dia bisa sadar, aware, peduli. Biar apa? Biar hidupnya sehat. Oke? Itu promosi kesehatan ya. Nah, bisa dilakukan di mana-mana? Bisa dong. Kalau individu kan berarti, oh kita ke kosan-kosan. Oh kalau kelompok kelas, oh kita bikin perkumpulan di posyandu. Oh kalau masyarakat ya sudah dikumpul kayak gitu ya. Jadi banyak. Contohnya PHBS ya, hidup bersih dan sehat ya. Kemudian inti dari promosi kesehatan itu ya memberikan informasi. Mau lewat individu atau lewat kelompok. Dan kegiatannya ya pendidikan kesehatan. Dan pendidikan kesehatan nggak cuma face to face ini. Bisa nggak secara langsung? Bisa. Nah, kalian kan kalau lihat baliho-baliho di pinggir jalan itu kan juga promosi kesehatan. Nyuruh kalian cuci tangan pakai masker gitu toh. Sultannya pakai masker, di perempatan jalan ada balihonya. Kan sultannya nggak ngomong, nggak ketemu kalian. Cuman kalian lihat tuh, sultan aja pakai masker nih. Gitu. Saya juga pakai masker. Kan jadi timbul awareness. Oh, Raffi Ahmad bilang remote TV itu bahaya loh.
Kalau kamu nontonnya yang salah, tahu pagi hari itu jam 5:30 dia iklannya muncul. Tapi kalau nggak berangkat, ya karena saya 5:30 sudah bangun dan siap berangkat. Jadi sempat nonton itu hari itu 5:30 doang tapi emotif itu bahaya. Nah itu maka jadi awareness toh, karena idolanya menyampaikan informasi ke siapa. Nah untuk semuanya biar berhasil, kegiatannya biar tidak banyak penolakan, biar efektif, jadi muncul perilaku hidup yang baik, kemudian jadi sehat, butuh perencanaan yang optimal. Perencanaan untuk promosi kesehatan itu diwujudkan dalam bentuk SAP, Satuan Acara Penyuluhan, Satuan Acara Pendidikan. Apa itu artinya? Nanti teman-teman, saya minta untuk tugas berikutnya, bikin ini kelompok, sama kayak kelompok kemarin. Saya kasih kalian contoh, nanti kalian silakan analogikan untuk masalah-masalah kesehatan tertentu yang mau kalian angkat. Tapi intinya adalah kegiatan penyuluhan. SAP itu nanti isinya mau dilakukan ke siapa? Kegiatan penyuluhan. Di mana? Kapan? Topiknya apa? Kan gitu ya. Terus siapa yang mau ngasih materi? Tapi ini rencana aja. Kalau semester 6, mereka tak minta untuk melakukan. Makanya banyak konsul. Kalian merencanakan aja. Nangkep ya? Kalau untuk ibu tadi, yang diabetes tadi, maka edukasinya adalah tentang cara menangani hipoglikemi. Oke? Terus kemudian kapan? Hari Jumat di rumahnya Bapak RT, pesertanya ibu-ibu dengan diabetes atau bapak-bapak dengan diabetes. Materinya tentang penanganan. Siapa yang ngasih? Yang ngasih adalah Mbak. Nah, yang ngasih namanya Mbak Tessa misalnya. Materinya apa? Ini materinya. Nangkap ya? Nanti saya kasih contoh. Tapi teman-teman silakan dalam kelompok bikin itu untuk masalah kesehatan di sekitar kalian atau kalian boleh cari sendiri silakan. Oh di keluargamu kan hidupmu nggak sehat-sehat semuanya. Keluarga di sekitarmu nggak cuma keluargamu ya maaf ya, tetangga di sekitarmu belum tentu berperilaku sehat. Ya mungkin nggak pakai masker, mungkin perokok berat, mungkin mabuk, mungkin tidak makan sayur, mungkin tidak makan, ibu hamil nggak pernah periksa, misalnya makan sembarang, wah banyak banget perilaku kesehatan yang menyimpang. Ada bikin SAP. Nanti saya kasih contoh untuk SAP pada ibu hamil. Ya, makan sehat bagi ibu hamil itu. Kenapa? Oh ternyata, apakah semua ibu hamil makannya dengan sehat? Enggak, makannya sedikit karena mual. Nah, padahal penting tuh makan cukup tuh pada ibu hamil. Nah, saya melihat masalah itu. Saya bikin SAP, nanti teman-teman bikin SAP serupa, tapi untuk masalah kesehatan yang lain. Nangkep ya? Nanti silahkan dijadikan sebagai tugas. Oke, ini kegiatan promosi kesehatan, mulai dari kumpulkan data, cari masalahnya apa, dan yang lain sampai pada akhirnya dilakukan kegiatan promosi kesehatan dan dievaluasi berhasil enggak. Hari ini saya memberikan edukasi tapi bukan kesehatan ya, terkait dengan karena saya lagi di Panti Weda di dekatnya Rumah Sakit Gracia. Di sana ada tempat balai untuk teman-teman lansia, ada instalasi dapurnya. Nah, ternyata petugas dapurnya masih belum aware. Mereka kalau masak ya cukup semampunya dan yang lain belum ada APD dan yang lain. Hari ini saya memberikan edukasi penyuluhan soal pemakaian APD, jaga higien dan yang simple tetapi penting karena yang dilayani lansia 80 tahunan dan yang kalau makannya kotor dikit salah dikit kan berdampak langsung pada semua orang. Nah, kan kelompok risiko. Ya, risiko diare bahkan mungkin maaf meninggal gara-gara salah ngasih makan toh. Nah, saya ngasih kegiatan itu dan evaluasinya seperti apa? Ya, saya kasih pretest sebelum kegiatan edukasi, saya kasih soal 10. Coba digarap berapa kemampuannya waduh, kayak ujian nih. Lulus ya aku. Habis itu saya nggak pedulikan nilainya berapa tuh. Saya simpan, ayo kasih edukasi. 1 jam, 2 jam tadi sampai jam 12 kurang. Habis itu saya kasih soal lagi. Sama soalnya kayak tadi, tapi masih kosong.
Bu, coba dikasih jawaban yang benar menurut Ibu mana? Kan tadi sudah saya kasih tahu nih materinya. Ya tak? Ternyata semuanya ada yang tadi nilainya 4 jadi 8. Ada yang tadi 5 jadi 9. Itu ada. Ada yang 7 sudah bagus berarti itu di awal tuh jadi 8 atau jadi 9. Artinya kegiatan saya berdampak bagus enggak? Ya, ada dampaknya. Ya, evaluasi ada perubahan tadi dalam konteks pengetahuan. Karena kan saya cuma tanya, bukan sampai ke sikap. Ya toh? Kan sikapnya belum saya lihat nih. Besok pagi seperti apa? Mereka masih masak dengan tanpa celemek. Misalnya masak jongkok, kompornya taruh bawah misalnya. Kan berarti tidak, ya tahu, tapi nggak berubah. Kalau kemarin kan, ya nggak ngerti. Nah, ini promosi kesehatan. Kemudian promosi kesehatan bisa untuk individu, bisa untuk kelompok, bisa untuk rame-rame. Nah, saya kasih gambar nih kalau individu warnanya hijau. Kegiatannya bisa bimbingan, konseling. Sebenarnya ada masalah apa sih kok kamu nggak mau pakai masker? Sebenarnya kenapa sih kok kamu nggak sarapan? Saya nggak ngejudge kamu salah. Oh nggak sarapan nih langsung dijudge. No, tapi kenapa? Misal, nanti kamu menyampaikan alasan, oh saya nggak bisa kalau makan nanti perut saya mules. Oh kalau makan, nggak ada yang saya makan Pak. Saya nggak makan Pak memang, karena nggak ada yang saya makan. Ada toh keluarga yang memang nggak bisa makan. Saya tahu sarapan itu penting, tapi mau makan apa? Oh, nggak ada yang dimakan. Jadi saya nggak sarapan. Misal, ini banyak. Itu individu. Atau kelompok. Saya sekarang ini kelompok nih. Remaja putri usia 24. Oh 20. Looks like 24. 20 tahun kan sepantaran paling tidak 20-an tahun perempuan semua nih. Kan berarti kelompok nih. Karakteristiknya mirip, sama. Oh, edukasi tentang apa? Ya, di sini good focus group discussion. Ya, kita diskusikan hal tertentu kecil-kecil. Bisa brainstorming, oh kita berbagi pendapat, oh kita berbagi pengalaman. Pengalaman saya kayak gini nih, pengalamanmu bagaimana? Saling share. Ceramah atau seminar kalau bisa besar itu kelompok. Tapi kalau mau lebih gede lagi, tidak terbatas waktu, ya sudah pidato disiarin di TV, itu atau pakai baliho. Itu komunikasi massal. Nah ini, kalau masalahnya pengetahuan, ya kegiatannya seperti ini. Kalau untuk mengubah pengetahuan, kalau mengubah sikap, ya nggak bisa hanya dengan ceramah. Saya mau sampai berbusa, bahkan saya recording, terus saya setel, ayo sarapan, ayo sarapan, ayo sarapan, ayo sarapan, ayo sarapan. Apakah kamu akan sarapan? Enggak. Permasalahannya bukan pada pengetahuan, permasalahannya pada sikap. Mungkin ada masalah tertentu apa? Diskusi misal. Nah, yang berikutnya sampai ke perilaku sehari-hari. Ada sudah tahu sarapan itu penting, sudah mencoba melakukan sarapan tapi masih belum teratur. Sarapannya cuma Senin Kemis. Kebetulan puasa. Jadi sarapannya sebagai sahur. Sarapan, sarapan Pak. Jam 3:30 misalnya. Oh sahur mah itu mah bukan sarapan. Iya, tapi kan sarapan. Misalnya kita masih belum jadi perilaku, belum jadi habit, belum jadi kebiasaan. Kalau belum jadi kebiasaan, belum jadi perilaku, apa yang harus dilakukan? Ini. Oke, jadi beda. Kalau orang-orang yang kayak gitu cuma dikasih pengetahuan, apakah bisa perilakunya berubah? Tidak akan pernah bisa. Jadi kalau cuma ceramah, orang bisa. Ya, jadi nggak semuanya bisa dengan ceramah. Oke, kalau sudah melakukan kegiatannya penyuluhan, apakah lancar-lancar aja kegiatannya? Belum tentu sih dijak ngomong rangeti apa sih diomong ke. Maaf, Mas, dari tadi ngomong apa ya? Saya nggak nangkep, jenengan ngomongnya terlalu tinggi. Kan berarti ada masalah nih di dia atau di kita, nggak pintar menyampaikan sesuatu. Ya, padahal tujuan kita adalah dengan penyampaian pesan ada perubahan pengetahuan. Kalau kamu tahu sikapmu menjadi membaik toh karena lebih aware. Kalau sikapnya membaik, jadi kebiasaan yang baru. Harapannya kan kayak gitu sehingga sehat. Tapi ternyata ada aja mas. Apa masalah yang kalian temui kemarin? Nggak lancar apa? Apa hambatannya? Ketika kalian ke lapangan kemarin, anyone?
Karena mungkin settingnya beda-beda. Ada? Apakah semut-semut ini enak aja ngomong-ngomongnya? Kalau angkatan yang sebelumnya ada aja hambatannya. Nggak ada masalah. Nggak nemu sesuatu yang bisa diceritakan. Angkatan sebelumnya itu ngasih ke Malioboro. Baru akan mau komunikasi kalau beli esnya. Dia beli. Tapi habis esnya ya wes, udah ya mas saya tinggal. Ada masalah tuh, nggak lancar. Baru enggak. Saya mau ke kereta, gitu. Dikejar kereta, segera harus naik. Misalnya. Ada banyak masalah. Dijak ngomong nggak dengar. Apa mbak? Apa mbak? Rame nih mbak. Nggak dengar mau ngomong apa. Karena wawancaranya di pinggir jalan Gejayan. Bisa ngomong, bisa dengar, tapi karena lingkungannya toh. Nah, untuk masalah-masalah seperti itu kan banyak banget masalahnya. Ada butuh media untuk meminimalkan masalah tadi. Mungkin kalau kita pakai media, ya, oh itu yang dimaksud. Oke, ada yang kemarin pakai media khusus mungkin buat ngomong, enggak, cuma di record aja biasa gitu. Pernah ngobrol dengan orang yang diajak ngobrol nggak nyambung sama kalian? Kalian nggak paham itu ngomong apa? Atau beliau nggak nangkep juga omonganmu apa? Ada aja masalahnya. Ada di luar tugas kemarin mungkin apapun itu, anyone? Nggak ada. 20 tahun hidup lancar-lancar komunikasinya. Nah, seriously, nggak mungkin lah. Masa 20 tahun hidup komunikasinya bagus-bagus amat? Mbak Gita. Mungkin bukan komunikasi secara langsung Gimana? di yang berbuat sama dari komunikasi itu. Kenapa terjadi miskom? Karena ada dua pemahaman yang berbeda. Kok bisa terjadi itu? Jadi mungkin alurnya, jadi tujuan awalnya bersama, awal dari tujuannya itu bersama, cuma secara alur yang harusnya kayak gini, tapi dia nantinya oh yang kayak gini itu bisa sampai tujuan kok. Jadi ini kan untuk begini, ya itu kan sudah ada standarnya harusnya kayak gini. Konteks, please. Konteksnya kerja. Bisa kasih contoh? Enggak menyinggung seseorang di sini? Enggak, oke. Bisa beri contoh? Di dalam pekerjaan kayak pelaksanaan SOP. Oke. Pelaksanaan SOP itu nanti awalnya seperti ini, misal membuat simbolnya telur bread gitu. Harus ambil telurnya itu yang telur ayam kampung. Ini pemahamannya sudah sama ambilnya telur ayam kampung. Cuman saat prosesnya dilakukan harusnya menyalakan kompor dulu, tapi dia tuang minyak dulu gitu. Nah, jadi ada proses yang beda, tapi tujuannya sama minyak. Oke. Ya. Nah, kan ada masalah dalam komunikasi. Komunikasi nggak langsung seperti ini, nggak harus selalu kayak gini loh ya. Tapi tidak langsung kayak tadi. Kayak misalnya baliho, itu komunikasi langsung kan? Enggak. Iya toh? Itu komunikasi tidak langsung. Kan kita membaca komunikasinya lewat tulisan. Toh? Apakah persepsinya akan selalu sama? Belum. Apalagi ketika patung KB, cuma gini doang. Itu nyoblos nomor 2. Kan pilihan saya nomor 1. Misalnya kan. Bukan kemarin. Kemarin juga nggak apa-apa, nggak jadi gitu ya. Oke. Nah, meminimalkan itu kemarin pakai apa Mbak Gita? Terus dibuat Akhirnya dibuat video biar dia paham ternyata dia adalah salah. Karena SOP standar operasional prosedur ya, baru tadi pagi saya bikin SOP untuk tukang masak. SOP itu biar kamu jalan langkah praktik. Nah, ya, tuang minyak, panaskan ini gitu loh SOP. Nah, kalau dengan tulisan mungkin persepsinya bisa beda. Maka dibikin video biar dilihat contohnya seperti apa biar nggak salah langkah, gitu ya. Berarti kan butuh media tambahan berupa video. Nah, pentingnya apa media? Ini di sini ada 6 manfaat dari media promosi. Nanti silahkan teman-teman baca.
Tapi intinya adalah meminimalkan gap tadi. Meminimalkan kesalahpahaman. Saya sebagai komunikator, kalian sebagai komunikan, itu biar paham apa maksud saya. Saya hari ini menggunakan media nggak nih buat komunikasi ini? Apa? Ini. Kalau teman-teman, saya nggak pakai media ya, dan saya cerita aja. Jadi media promosi itu tujuannya ada 6. Ini. Apakah kalian akan nangkep? Mungkin nggak nangkep. Waktu itu sudah media keempat. Tadi ngomong apa Pak? Itu kan? Iya paham tak? Ada kehilangan informasi. Saya punya banyak informasi di otak saya, ingin saya sampaikan ke kalian kan gitu. Lewat omongan. Ini mungkin enggak. Mungkin saya ngomongnya terlalu pelan atau terlalu cepat. Kalian semua orang nangkep dengan baik. Saya ada media. Kamu nggak nangkep ketika penjelasan saya sampai titik keempat, tapi setidaknya kamu bisa mengulang lagi untuk melihat lagi. Oke? Jadi meminimalkan hambatan tadi. Intinya itu penjelasan banyaknya ada di sini nanti bisa dibaca. Nah, sifat-sifat alat peraga. Ini kalau semester 6 tak suruh bikin alat peraga. Selama ini kalau bikin media untuk promosi, media untuk edukasi, ayo ibu-ibu, nah ini kelompok suster dan ibu-ibu yang saya hormati, anaknya di rumah ya. Medianya apa? Biasanya apa biasanya? Poster, apalagi? Leaflet, apalagi? Yang outstanding, pernah kalian lihat? Video tadi, apalagi? Media. Itu ada leaflet dari Pak apalagi? Cuma itu dok. Oke, di contoh saya menampilkan di luar itu. Biar kalian pada akhirnya berpikir bahwa media itu tidak harus bentuknya poster, leaflet, booklet, ataupun mungkin video. Karena untuk kayak gitu, sasarannya mau anak lansia dikasih leaflet, oh, dikasih video, Mbak aja cepet-cepet, dikasih PowerPoint, nanti ya tak? Anak kecil dikasih leaflet mau, anak SD dikasih leaflet, nggak cocok. So, siapa audiensmu, medianya beda dong. Dan nggak selalu harus itu. Itu Panti Rapih ngasihnya leaflet terus. Oh, banyak banget leaflet. Penyakitnya apa, respondennya atau pasiennya seperti apa, kasihnya adalah leaflet. Padahal itu banyak kelemahannya, nggak ada gambar di situ. Tulisan wabue, bahkan itu kalau dijembreng mbak desa, panjang, cilik-cilik panjang banget, bolak-balik kertas, soalnya bilang, ya kan? Nah, saya akan ngasih contoh. Di sini adalah sifat alat peraga. Kalau bisa yang menarik, leafletnya itu mah mending warna-warni ya. Tapi leaflet dari rumah sakit lain, fotokopian. Apakah menarik untuk dibaca? Keras. Apakah jelas dimengerti jika tulisannya kecil-kecil misal? Apakah memberikan kesan yang baik? Rengket-rengket kayak koran? Apakah ekonomis misalnya? Ya kalau bisa ekonomis. Kalau medianya mahal-mahal, tak kasih video satu, dan realistis. Ya itu sifatnya yang bagus. Ini intinya adalah ya Edgar Dale itu bikin informasi bahwa yang kalian harapkan kan kalau saya ngomong apa kalian paham toh? Yang diharapkan seorang dosen kan itu. Ya toh? Yang diharapkan kalian besok ketika ke lapangan kan kalian sebagai edukator menyampaikan sesuatu lansianya paham kan harapannya itu. Nggak cuma paham kalau bisa ingat. Ya toh? Dosen kan juga pengennya itu. Ngomong panjang lebar pakai marah-marah mendulik-mendulik gitu kan harapannya cuma satu. Kalian yang diajar paham. Bahkan syukur-syukur bisa ingat. Oke? Nah, ternyata Edgar Dale menyampaikan, kalau kamu cuman membaca, kalau kamu cuman membaca, ini di kelas ini kamu cuman membaca doang slide, gitu ya, yang kamu bisa ingat cuman 10% dari kelas kita 100 menit. Tapi kalau kamu mendengar juga, jadi dosennya, Mbak, dibaca aja. Saya lagi sibuk nih. Kan berarti cuma baca doang nih. Ya diingat 10.
Tapi kalau dosen juga ikut menjelaskan, kan berarti kamu mendengar nih, ingatanmu bisa sampai 20% terkait dengan materi hari itu. Kalau kamu lihat gambar, ini kan ada gambar nih. Ini ada gambar piramida kerucut ya. Tapi kalau bukan gambar, misalnya kayak cuman paragraf doang. Ya, sekarang itu gambar kan mempermudah ingatan. Ada ilustrasi. Ya, dari tadi saya ngasih ilustrasi warnanya macam-macam itu tuh. Itu tujuan saya biar semakin banyak organmu melihat, mendengar, ada banyak yang nyatet. Kan berarti tangan ikut gerak, mata ikut melihat. Ya toh? Bibir ikut ngomong. Maka tadi saya ngajak, ayo ngomong pendapat. Kita semakin banyak organ yang dimanfaatkan, kalian semakin aktif, pemahaman kalian akan semakin bagus. So, saya nggak heran ketika teman-teman dosen lain menyampaikan semester 4 ya, semester 4 ini masih semester 3 ya, semester 3 atau pre UTS. Wah, semester 4 itu orangnya pasif-pasif, angal-angal, bla 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 bla. Ah, ya saya nggak tahu, karena belum pernah masuk. Maka saya harap kalian bisa lebih aktif. Kalau ketika kalian aktif, materi kuliah saya akan dipahami dengan baik. Selama aktif, tidak berdoa di kelas. Berdoa itu, ya dimulai. Yuk kita sudah cukupkan hari ini. Amin. Nah, gitu. Kalau cuma kayak gitu, ya cuma oh nanti baca slide aja. Itu cuma 10% ya. Itu yang terjadi di kakak kelas. Kebanyakan karena kelasnya gede, gabung anak semester 2 atau kelas saya gabung anak semester 2, 6 sama 2 digabung. Karena mata kuliah yang sama dan kurikulumnya berbeda, banyak yang nggak memperhatikan, cuma hadir doang, physically hadir di situ, tetapi mental jiwa pikirannya nggak di situ. Cuman ngandelin, Pak minta softnya ya Pak. Ya, itu ternyata jadi passive learning. Semakin kamu pasif, semakin kamu tidak ingat. Intinya itu Edgar Gill. So harus kontributif, ngomong, berpendapat, dan yang bahkan sampai praktik. Maka kemarin kalian tak minta ke lapangan. Kan jadi praktik betul ngomong sama orang. Komunikasi kok teori. Ya Raisa, komunikasi harusnya praktik. Dan semuanya 3 orang, 4 orang dalam satu kelompok ngomong semua. Ini media yang standar. Poster. Di sini pun ada poster. Itu tulisan kalian? Bukan. Apa yang kalian nilai dari poster seperti ini, ukuran segini? Sebagai seorang tamu. Nggak kelihatan. Siapa sih? Itu tuh kurang gede. Nah, ini lebih gede lagi. Poster juga nih. Apa nomor 1? Ingat? Ingat? Nggak menarik. Gitu tuh. Nah, misalnya gitu. Udah gede loh. Tapi nggak menarik. Nggak ada gambarnya, Pak. Wah, ada Pak gambar tapi logo. Gitu ya. Ini ada gambar. Tetapi kecil-kecil ya. Tulisannya juga kecil. Nah, ini ada poster juga. Ini saya ambil dari internet yang katanya juara 1, juara 2, juara 3 di kontes poster edukasi gizi di level nasional. Nah, ini juara 1, juara 2, juara 3. Ya, bisa mengomentari apa? Mbak apa depanmu? Laras. Apa Mbak Laras? Dikomentari yang mana boleh atau salah satunya, enggak usah sebut tapi salah satunya kurang menarik. Apa? Monoton dari sudut pandang apanya yang monoton? Tulisannya. Enaknya kalau fontnya beda-beda gitu kalau menurut Mbak Laras. Oke. Ada lagi? Ini mana? Tidak ada? Sama aja Pak, copy paste sama Mbak Laras Pak. Ya, ada lagi pendapat boleh. Ini apa yang kurang atau apa mungkin yang bisa diapresiasi dari 3 karya ini atau salah satunya yang bagus menurutmu sebagai sebuah media edukasi? Apa yang bisa diapresiasi atau mungkin dikritisi? Mbak Laras sudah memulai untuk kritisi. Yuk, anyone? Ada lagi? Enggak ada. Mbak, apa? Paling menarik, oke kanan. Jadi orang-orang tidak akan berpikir-pikir.
Sudah ada contohnya nih, kalau piring kayak gini, isinya kayak gini, jenisnya kayak gini, gitu toh. Oke, akan bisa lebih diperhatikan kan di rumah. Ini contoh yang baik. Oh, ini contoh yang masih kurang, masih bisa diperbaiki lagi nih. Mungkin ada contoh jajanan yang itu seperti apa gitu kan? Bukan cuma tulisan saja bisa. Ini poster. Sering Pak nih lomba-lomba kayak ginian gitu kan? Promosi, media promosi. Oke, yang kedua, pernah lihat ini? Pernah ya? Ini cakra, tidak pernah terpikir sebelumnya. Daripada ngitung-ngitung, ya tiba diputar-putar aja jadi ketemu. Gitu kan? Nah, ini juga media promosi kesehatan yang menarik. Untuk warna-warnanya menarik, ya tidak bikin bosan. Oke. Kemudian ini leaflet dari pemerintah. Coba dikritisi. Ini leaflet lama, jadi maaf ya Pak Menkes. Leaflet lama, apa yang dikritisi dari leaflet itu tentang diabetes? Apa yang mau kamu kritisi, Mbak? Monoton. Oke, membosankan. Oke, apalagi? Ini Mbak Laras, Mbak Gita, tadi ada keluarganya yang sakit diabetes, toh? Dikasih ini aja, suruh baca. Gitu. Menurutmu apa? Ketika mendapatkan leaflet seperti ini, orang keluargamu dirawat di rumah sakit, didapatnya leaflet seperti ini, misalkan. Ini bolak-balik nih. Ini bolak-baliknya ini. Apa? Apa yang bisa kalian perbaiki? Hah? Warna background-nya misalkan. Oh, kalau di panti rapi, background berbeda-beda warnanya itu mengindikasikan dietnya berbeda-beda. Jadi warnanya macam-macam di panti rapi. Biar untuk membedakan ngambilnya cepat. Tapi tidak satu pool seperti itu. Oke, tulisannya juga terlalu kecil ya. Oke. Ini media yang unik berikutnya. Lucu tuh, ngasih edukasi ke anak sekolah. Mau kasih leaflet? Berapa hal lah. Dibikinin spanduk MMT. Ya, spanduk yang ada di baliho-baliho itu. Tapi pesennya ular tangga. Ular tangga kesehatan. Di sini pertanyaan atau informasi-informasi. Orang so jawab, benar atau salahnya, nah, turun kamu. Siapa yang nanti bisa sampai angka paling atas, dia. Nah, ini pemanfaatannya. Enak toh? So, media itu nggak cuma leaflet atau poster. Hal kayak gini, fun toh. Anak, ini apa nih tulisannya? Kayak gini, gini, gini. Aduh, itu salah. Oh, itu benar informasinya gitu. Sorry nggak jalan lagi. Misal, permainan ular tangganya. Nangkep ya? Ini menarik nih. Gede banget nih. Kalau kayak gini diberikan ke sekolah, apakah kamu akan bawa pulang lagi? Diminta gurunya. Ya toh? Ya bisa dinalar tuh. Mas itu anak-anak suka jangan dibawa pulang lagi gitu. Padahal kita mau pindah sekolah lagi. Ya. Ada beberapa waktu lalu edukasi pun bisa lewat game. Bisa lewat aplikasi karena HP kan nggak bisa lepas dari kalian. Bangun tidur aja HP. Ternyata game misalnya kayak gitu. Pernah lihat ini? Nah, daripada pakai tulisan utamakan selamat keluargamu menunggu di rumah. Langsung aja pakai ini. Bekas tabrakan. Apakah orang akan ngebut? Belum tentu. Dia kan yang dipajang mobil, saya kan pakainya Matic. Si Kopi, ya toh? Kan yang di kan yang dipasang mobil, motor mah aman. Ya mungkin habis itu, nah ini bukan ya, ini bukan motor yang berniat untuk dipasang selanjutnya ya, tapi lagi ngambil fotonya di parkir. Ya tahu ini di mana? Tahu ya. Nah ini tujuannya adalah biar orang tidak ngebut di jalur ini, karena jalurnya lenggang, halus jalannya, gitu toh. Tapi ternyata menyimpan risiko kalau kamu ngebut. Nggak usah pakai tulisan-tulisan utamakan selamat, keluarga menantimu di rumah. Itu kan promosi toh, utamakan selamat itu poster-poster tulisan itu toh. Langsung aja kasih bukti nyata. Waduh, repot ini nanti kecelakaan kalau mau bisa ditandani nih. Ya kan? Ini sampai dari tidak karatan sampai jadi karatan enggak gini. Itulah tempel gini buat media awareness-nya naik. Ya kan? Ya walaupun pasca ini ngebut meneh.
Iya kan? Paling nggak jadi ngebut kalau ada patung polisi. Monggo Pak. Nggak ada patung polisi, pakai poster polisi itu. Biasanya ada mobil yang dijadikan poster. Mobilnya bohongan, triplek ternyata. Nah, tapi orang ketika jauh, aduh, ada polisi pelan kan gitu tak? Kan awareness-nya nah. Walaupun ternyata cuman triplek ternyata mobilnya. Ya, itu adalah ke-awareness. Saya selesai. Silakan menyusun SAP. Saya tunggu kapan nanti kalian kumpulkan, dibuat di dalam kelompok. Contoh SAP mungkin nanti setelah sampai rumah saya akan berikan contoh kalian, gitu ya. Tapi intinya adalah mirip seperti proposal, tapi nggak sampai ke setebal proposal. Ringkasan betul. Atau teman-teman boleh boleh googling contoh SAP, tapi jangan kopas karena SAP yang di Google banyak yang salah. Ya, tapi carilah konten-kontennya aja, inti-intinya aja boleh. Oke, ada pertanyaan soal media, Mbak Sita? Enggak apa-apa, sama aja enggak apa-apa daripada bikin-bikin yang baru biar saya gampang menilainya gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah ya. Silakan berkomunikasi yang baik dalam tim ya, toh? Enggak, maaf ya kamu jadi bawang potong aja, anak bawang aja gitu. Ya, komunikasi yang baik karena ini kuliah komunikasi. Baik, terima kasih teman-teman sekalian buat kelas hari ini. 15 menit ya. Saya cukupkan, selamat sore.